Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa di sayyi'atal hasanata tamkuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Para bapak, para ibu, adik-adik, para jamaah sedaya, jamaah pengaosan malam Jumat ingkang kula hormati, ingkang sepindah monggo kita tansah mujahaken raos puji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih maringaken kathah kenikmatan dumateng kita sedaya arupi nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan lan sanes-sanesipun nikmat ingkang kita raosaken sehingga wonten ing kesempatan dalu punika kita saged makempal wonten ing masjid punika saperlu nindakaken salah setunggalipun amal ingkang dipun perintahaken dening Allah Subhanahu wa taala supados kita ngadah-ngadahaken thalabul ilmi. Salam salawat mugi kaaturaken dumateng junjungan kita, suri tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, para sahabatipun, lan mugi-mugi kita dados umatipun ingkang istiqomah anggenipun kita netepi perjuanganipun, lan mugi-mugi kanthi kita terus beriman, berislam kanthi istiqomah ngantos dene mangke dipun pundhut ajal kita dados tiyang ingkang husnul khotimah. Allahumma amin. Bapak Ibu lan para jamaah sedaya, ing mriki kula badhe ngaturaken sekedhik kemawon menawi kula ambil tema wonten ing dalu punika, kula badhe ngangkat setunggalipun tema inggih punika babagan keluarga dalam Islam. Bagaimana Islam menuntunkan berkeluarga sehingga betul-betul menjadi keluarga yang baik, atau yang sering menika kita kenal menika dados keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, atau saking menapa ingkang dipun sebat dening Rasulullah inggih punika dados baiti jannati. Jadi baiti rumahku, baiti jannati menika surga. Jadi ibaratipun kita di dalam rumah tangga menika ibaratipun di dalam keluarga. Nah, menika
memang perlu pembahasan kathah nggih. Pembahasan panjang lan mbok menawi kanthi keterbatasan waktu di malam hari ini kula mboten badhe membahas tentang yang panjang lebar, tapi kula cukup mencuplik kemawon dari pembahasan keluarga menika. Mbok menawi mangke ada sedikit contohipun lan mugi-mugi mangke dados tunggalipun motivasi, dados tunggalipun semangat untuk kita sama-sama mewujudkan keluarga yang baik seperti yang sudah disabdakan oleh Rasulullah. Saderengipun masuk ke dalam pembahasan keluarga, kula badhe bertanya rumiyin. Menawi kepareng kula badhe bertanya. Menapa pengertian keluarga menika? Keluarga itu artosipun menapa, Pak? Bu. Keluarga menika bahasa Indonesia nggih. Napa? Pengertianipun napa? Yang bawa HP dicek di kamus Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI. Napa pengertian keluarga niku napa? Pun kecekel? Napa Mas? Mas Dwi napa Dwi? Apa pengertian keluarga dalam kamus? Kalau dalam KBBI, keluarga adalah satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Satuan kekeluargaan yang Kekerabatan yang sangat mendasar. Sangat mendasar. Itu tak? Setumawan? Dalam masyarakat. Tidak ada terjemahan lain, pengertian yang lain tidak ada. Tambahannya mungkin apa? Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Oke, Jadi ada dua pengertian nawi kaulahu. Jadi yang pertama, keluarga adalah unit apa? Unit yang mendasar di dalam masyarakat. Kalau ada tambahan di bawah unit terkecil di dalam masyarakat yang terdiri dari bapak, ibu, dan anak. Itu pengertian di dalam kamus. Kalau berinjak dari pengertian menika rumiyin. Terus keluarga menika paling ndak ada tiga komponen ya. Jadi satu adalah ada anggotanipun bapak, istri, anak. Minimal menika. Bapak, istri, anak. Walaupun ada juga yang mungkin kehendak Allah menika ada yang ndak komplit. Nah menika nanti yang lain. Tapi dari pengertian rumiyin menika. Terus pengertian keluarga menika dari sini menawi mangke dipun geser ke dalam pembahasan keluarga di dalam Al-Qur'an, ternyata mangke akan kita temukan ternyata kehidupan berkeluarga yang di situ ada suami, istri, anak nanti akan sangat banyak sekali kita temukan. Akan kita temukan sangat banyak sekali, banyak sekali pembahasan yang di situ menyebutkan ada bapak, ada istri, ada anak. Kula mengawali dari yang pertama sekali. Jadi kalau keluarga menika kan berarti pembahasan tentang manusia, manusia. Nah, manusia yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi menika sinten?
yang diturunkan Allah ke muka bumi yang pertama? Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam alaihis salam. Betul nggih? Adam. Nah, ketika Adam diturunkan dari riwayatnya dari surga nggih. Ada kesalahan. Kemudian apa? Diturunkan ke surga. Adam diturunkan menika dengan teman apa sendirian? Sinten? Yang menemani Adam ke dunia menika sinten? Sinten? Hawa, Hawa. Nah, Hawa. Jadi Adam dan Hawa. Nah, pertanyaannya pun, apa status Adam dan Hawa saat itu? Napa, Pak? Statusnya apa? Nabi Adam sebagai apa? Hawa sebagai apa? Napa? Adam sebagai napa? Sebagai keluarga tadi berarti ada apa? Sebagai Adam menika berarti tadi ada pengertian keluarga tadi kan ada suami, istri, anak. Berarti kalau pas Adam diturunkan Adam sebagai apa? Suami. Kemudian Hawa sebagai istri. Nah, kalau ada suami, ada istri, kalau yang dikatakan suami istri menikah harus ada proses. Kenapa bisa jadi suami jadi istri? Menikah harus ada proses menapa? Napa? Pernikahan. Ada pernikahan. Jadi ada pernikahan. Nek zaman sak niki ada ijab dan kabul. Nah, pertanyaan ini pun apakah dulu ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia menika ada pernikahan? Pripun, Pak? Nah, ini dereng lahir. Nembe Nabi Adam nggih. Nembe Nabi Adam kalih Hawa. Belum ada yang lain, nggih. Nah, menika bisa kita ketahui menika kula buka dari surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah ayatipun 35. Wonten ing mriki Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin." Atasipun, dan kami berfirman, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, diamlah kamu dan istrimu." Nah, niki. Jadi sini sudah ada kata kamu dan istrimu. Berarti kamu menika Adam, istrimu berarti Hawa, ya. Diamlah kamu dan istrimu di surga ini dan makanlah makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Jadi di sini sudah ada kata suami dan istri, anta wa zaujuka. Anta menikah berarti Adam sebagai suami, wa zaujuka di sini diartikan istri. Okay. Jadi sudah ada suami istri. Nah, untuk menjelaskan menikah
makanya bisa dibuka di tafsir Al-Qur'an. Jadi di ayat 35 menika kula waos di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi proses penciptaannya. Jadi sebelum Nabi Adam dan Hawa menika diturunkan, sebelumnya berdua itu adalah di dalam surga. Jadi di sini diperintahkan untuk makan makanan yang baik di mana saja, itu adalah di dalam surga, di dalam surga. Jadi di dalam surga. Termasuk ada larangannya. Larangannya waktu itu adalah tidak boleh mendekati pohon. Pohon. Di sini tidak ada kata pohon apa, tapi ada yang mengatakan pohon apa? Nah, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, jadi peristiwa ini pertamanya adalah di surga. Nah, dalam tafsiripun Ibnu Katsir menika menerangkan, jadi dulu Adam menika sebelum diturunkan diciptakan itu seorang diri. Jadi ijen. Jadi di dalam surga menika ijen. Artinya belum ada manusia yang lain. Nah, ketika di dalam surga ijen, tidak ada teman, ternyata menika merasa susah, tidak renek kancane. Jadi seneng ning tidak ada teman. Ini panjenengan misalipun kula panjenengan sami menika dikei kesenengan misalipun piknik dhewe niku penak mboten, Pak? Pripun, Bu? Piknik ning dhewe. Kurang asik nggih. Nah, ternyata menika juga dirasakan oleh Nabi Adam. Maka kegalauan menika dijawab oleh Allah SWT, yaitu dengan menciptakan manusia yang lain, yaitu adalah Hawa. Dalam sejarahnya menika Hawa menika diciptakan menika diambilkan dari salah satu tulang rusuknya Adam. Terus ketika Adam menika sedang ngantuk tidur, lalu Allah mengambil salah satu tulang rusuknya, kemudian dari tulang rusuknya itulah diciptakan Hawa dengan kun fayakun Allah. Kemudian ketika tadi kan posisinya tidur, Hawa menika tidur. Nah, ketika bangun kaget, loh, sapa iki? Bangun, kok ada orang yang lain? Dan ternyata beda dengan aku. Kalau Adam menika laki-laki, Hawa menika perempuan. Maka menika Allah SWT berfirman, wahai Adam, ini adalah temanmu di surga. Maka seketika itu juga, dalam tafsirnya Ibnu Katsir menika, Allah menikahkan, Allah lah yang menikahkan Adam dan Hawa sebagai suami istri. Jadi jawabannya pun leres, Pak, dari ngeten naib. Jadi yang menikahkan Nabi Adam waktu itu adalah langsung Allah. Ini kan diterangkan di kitab Ibnu Katsir. Terus di awal penciptaan menika sudah ada konsep pernikahan, yaitu yang dijalankan oleh Nabi Adam dan Hawa. Dan akhirnya menika dengan asbab ada kesalahan, dalam kisah selanjutnya menika ada kesalahan mendekati pohon, kemudian ini jadi larangannya Allah, kemudian diturunkanlah Nabi Adam dan Hawa ke dunia. Nah, setelah di dunia
menika karena sudah menikah nggih, akhiripun menika punya anak terus nggih. Ada disebutkan menika kalau di ayat selanjutnya maka diterangkan tentang anaknya yang bernama Qabil dan Habil nggih. Dan seterusnya nggih, dan seterusnya. Terus pembahasan awal ketika penciptaan dunia menika ternyata adalah tentang keluarga. Jadi kalau tadi ada pengertian keluarga itu ada anak, ada suami, istri, anak, maka dulu ketika awal diciptakan dunia menika sudah ada Nabi Adam sebagai ayahnya, kemudian Hawa sebagai istri atau ibu, kemudian anak-anaknya Qabil dan Habil dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, terus mangke setelah Nabi Adam menika beranak pinak, ternyata kalau nanti diceritakan nabi-nabi sesudahnya menika nanti juga menceritakan kisah-kisahipun para nabi dengan diantaranya ada yang dengan menceritakan tentang kisah dengan keluarga, dengan anak-anaknya. Contohipun, Nabi setelah Adam menika biasanya pun sinten? Nek hafalan adik niku Adam, terus Idris, terus Nuh. Nek urutan biasanya nomor 3 Nuh. Kisahipun Nabi Nuh alaihi salam. Yang sering kita dengar dari kisahnya Nabi Nuh menika biasanya pun tentang napa? Kapal, kapal. Jadi di masa Nabi Nuh menika Nabi Nuh membuat kapal, lalu terjadilah banjir besar yang melanda dunia. Kemudian apa? Tenggelamlah yang menenggelamkan makhluk-makhluk yang lain, diantaranya ada orang-orang yang tidak mau diselamatkan di bahtera Nabi Nuh, mereka tenggelam. Nah, sebelum pembahasan tentang Nabi Nuh dengan kapalnya, menika ternyata Allah membahas tentang keluarga Nabi Nuh. Di dalam kisahipun Nabi Nuh itu punya keluarga, ya. Dan di antara keluarga itu ternyata ada anggota keluarga yang itu tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, yaitu dikisahkan menika Nabi Nuh itu punya istri, lalu punya anak-anak. Nah, di antara istri dan anak-anak yang tidak taat terhadap Nabi Nuh itu adalah di Quran disebutkan adalah istrinya dan salah satu anaknya yang bernama kalau tidak salah Kan'an. Jadi istrinya tidak mau taat, termasuk anaknya Kan'an yang tidak mau. Nah, akhirnya karena mereka tidak mau taat pada Allah, dua orang ini ternyata mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Nabi Nuh menika sudah berlayar dengan kapal, anaknya menika yang satu menika itu sudah hampir tenggelam menika diajak oleh Allah SWT, diajak Nabi Nuh, mereka tidak mau. Bahkan apa? Mengatakan, aku tidak mau, aku akan pergi ke bukit, ke gunung yang tinggi. Pergi ke gunung tinggi, maka nanti aku tidak akan tenggelam. Maka atas kehendak Allah, ternyata gunung yang tinggi itu pun menika tenggelam oleh
air. Akhirnya anak Nabi Nuh yang tidak taat kalau wau tenggelam oleh banjir. Nah, inilah termasuk pembahasan keluarga, okay. Keluarga Nabi Nuh alaihi salam. Okay. Di dalam keluarga Nabi ternyata juga ada anggota keluarga yang tidak taat. Okay. Di dalam Nabi Nuh kalau wau. Menika menawi Nabi Nuh alaihi salam. Setunggal malih menika menjadi gambaran tentang keluarga Nabi menika. Yang sering menawi yang pembahasan yang agak panjang lebar menika diantaranya adalah kisah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, dados menawi sering dipun sebut Nabi Ibrahim menika dados napa? Bapaknya para nabi dan rasul. Jadi banyak di antara keturunan Nabi Ibrahim yang menika menjadi nabi dan rasul. Kalau waos tunggalipun ayat saking Al-Qur'an Surah An-Nisa ayatipun 163. Allah SWT berfirman, Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Artosipun, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana telah kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya. Kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Jadi di wonten ing surah An-Nisa menika ayat yang ke-163 menika jelas tersampaikan, tertuliskan bahwa Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad menika diturunkan wahyu kepada beliau dan termasuk yang diturunkan kepada nabi sebelumnya. Nah, menika dituliskan berurutan, berurutan. Yaitu kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, kemudian Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Jadi Nabi Ibrahim menika punya anak Ismail, punya anak Ishak, Yakub dan seterusnya. Terus Ibrahim, Nabi Ibrahim menika kan dalam kisahipun kan
lama tidak punya anak nggih. Jadi nikah pertama dengan seorang wanita, istrinya naminipun sinten? Nabi Ibrahim. Istri yang pertama naminipun Saroh nggih. Punya istri namanya Saroh. Nah, setelah bertahun-tahun menikah ternyata belum dikaruniai anak. Maka istri yang pertama kalau wau Saroh menika menasihatkan kepada suaminya yaitu Ibrahim untuk menikahi wanita yang lain. Yang disebutkan menika adalah sinten? Hajar. Hajar menika sinten? Sinten? Hajar menika pembantunya. Jadi rewangipun. Jadi menikahi pembantunya sendiri. Nggih menika nggih dados mungkin juga bisa Pak. Jadi resep juga nggih. Mbok menawi nek nek mencontoh Nabi Ibrahim mbok menawi nggih. Mungkin lama ndak punya keturunan menika menikah lagi. Salah satu resepipun, Pak. Menika salah satu resepipun menawi nyontoh Nabi Ibrahim nggih. Lama ndak punya keturunan menika salah satu resepipun kalau menurut Nabi Ibrahim menika adalah menika nggih. Nabi Ibrahim punya istri Saroh menurunkan anak yang namanya adalah sinten? Ishak. Kemudian nikah lagi dengan Hajar. Menika juga punya keturunan namanipun Ismail. Dan ternyata duanya yang anak menika Nabi Ismail dan Ishak menika semuanya jadi nabi. Sesuai dengan doanipun Nabi. Jadi Nabi Ibrahim kalau rumiyin menika berdoa supados apa? Supados di antara doanya menika keturunanku menjadi nabi dan rasul juga selain aku. Kemudian doa yang lainnya adalah supaya anak-anak Nabi Ibrahim menika anak-anak yang menegakkan sholat. Itu beberapa di antara doa Nabi Ibrahim. Dan ternyata benar salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah anak keturunan Nabi Ibrahim menika semuanya adalah banyak yang menjadi nabi dan rasul. Tadi Ismail, Ishak. Kemudian Ishak menika punya anak yang namanya Yakub. Nah, Yakub menika menawi dipun baca malih itulah yang menurunkan yang disebut dengan sinten? Bani Israel. Jadi Bani Israel. Israel menika nama lain dari Nabi Yakub. Jadi nama lain dari Nabi Yakub menika Israel. Yang hari dipakai oleh orang Yahudi nggih, jadi negara menika. Jadi namanya pun Israel. Bani Israel berarti anak keturunan Israel, nggih. Dan diterangkan menika punya 12 anak, nggih. Salah satunya adalah namanipun adalah sinten? Menjadi kisah yang terkenal yaitu adalah Nabi Yusuf, nggih. Yusuf dan seterusnya menika sampai Nabi Ayub, Yunus, kemudian Harun, Sulaiman, dan akhirnya sampai Nabi Isa alaihis salam. Nah, menika perjalanan kekeluargaan yang menika ternyata di dalam Al-Qur'an menjadi ibrah, menjadi pelajaran. Nggih. Jadi betapa seorang ayah, seorang Ibrahim menika yang soleh tentu saja menika doanipun makbul, nggih. Yang menjadikan anak keturunan menika
diberkahi. Pramila menika di dalam Islam ternyata menika pembahasan salah satu pembahasan lain selain keluarga menika untuk menjunjung tinggi yang namanya nasab. Nasab menika artosipun garis keturunan, nggih. Garis keturunan. Nggih. Terus orang-orang Arab menika sangat menjaga sekali garis keturunan dari awal sampai hari ini. Pramila menawi kita menika hari ini mendengar ada misalnya pun Habib nggih. Habib siapa menika keturunan Nabi Muhammad nggih. Betul nggih? Nah, karena apa? Karena mereka memang menika menjaga garis keturunan. Nggih. Sangat dijaga. Bahkan ada yang menika menghitung silsilah menika sampai napa? Nabi Adam juga bisa. Oke, bisa. Nah, menika kehebatanipun salah satu keunggulan dari orang-orang sana. Nek awake dhewe mbok menawi ngitung keturunan menika sih apal mboten, Pak? Awake dhewe mbae sapa? Nika sih apal mboten? Pol sinten, Pak? Mbah Buyut nggih. Buyut. Berarti Mbah Buyut menika keturunan ke berapa? 1, 2, 3 atau 4 naik ke atas. Okay. Bahkan kalau di dalam pembahasan lain di kisahipun Nabi Musa dan Khidir, ini kan salah satu peristiwa yang menika menjadi tanda tanya yang dipertanyakan Nabi Nabi Musa waktu itu adalah ketika Nabi Khidir menika ikut membangun meluruskan rumahnya seorang anak. Okay, seorang anak. Dan ternyata menika disebutkan anak ini sudah dikaruniai yaitu di bawah rumahnya itu ada harta karun. Dan disebutkan harta karunnya itu adalah harta karun dari bapaknya yang ketujuh. Jadi bapak ketujuh menika berarti mbah mbiyen munggah pitu. Nek Jawane niku napa, Pak? Cepi nek awake dhewe duwe mbah niku ndure buyut ndure buyut napa? Canggah ndurene napa? Wareng ndurene? Hah? Napa? Kenapa nggih awake dhewe? Sampai pitu, Pak. 7. Jadi mbahe ning ndure awake 7 dalam kisah niki wau itu ninggali harta karun di bawah rumahnya. Pramila waktu niku nggih Nabi Khidir itu menolong nggih supaya harta karun nika wau tidak jatuh ke tangannya orang lain. Nah, menika setunggalipun gambaran wau. Jadi kembali ke niki wau. Jadi di dalam Islam salah satu yang penting di dalam pembahasan keluarga menika menjaga garis keturunan. Lah monggo mungkin PR awake dhewe niki munggahe tekan sapa? Ngoten nggih. Tekan sapa? Apa tekan Pangeran Diponegoro napa tekan Sultan Agung napa Kerajaan Majapahit niki monggo-monggo ditelusuri piyambak-piyambak. Nggih. Sebab di antara yang pembahasan sastunya, jadi kalau dalam Islam menika ada yang namanya nasab. Nasab menika garis keturunan, mbah-mbah ndhuwur. Yang kedua yang namanya adalah hasab. Nggih, beda N nasab, kalau yang ini hasab. Hasab. Jadi kalau nasab itu kita keturunan siapa naik ke atas. Kalau hasab menika berarti
apa prestasi yang bisa diraih oleh nasab tadi. Nah, itu nanti bisa kita oncai. Nggih. Dadi nyun sewu nggih. Nek hari ini, mungkin hari ini kita jadi apa misalnya, Pak? Jadi lurah. Hari ini misalnya jadi Pak RT atau jadi pemimpin apa? Mungkin lho ya, mungkin dulu mbah-mbah dhewe niku enek sing padha. Ngoten. Karena apa niki berhubungan. Oke, antara hasab dan nasab itu berhubungan. Jadi misalnya awet di minimal saat ini misalkan dari Pak Muardimin misalnya menika ketua takmir Masjid Qonitat, mungkin mbah-mbah mbiyen jadi ketua nopo ngoten. Jadi ini pengaruh, dan ini juga sudah dibuktikan, di antara yang menika menelusuri itu adalah menelusuri tentang raja-raja Jawa hari ini, raja-raja Jawa. Jadi raja yang hari ini napa niku tahta, katakanlah nek sakniki kan kerajaan niku sih ada yang namanya nek Jogja namanya apa? Jogja niki napa? Kesultanan. Napa? Sultan Hamengkubuwono. Nggih. Kalau di Solo naminipun Kasunanan, naminipun Pakubuwono. Nah, ada ahli yang menika merunut keturunan dari para raja-raja niku. Ternyata niku naik ke atas, nggih. Jadi setelah Solo, Jogja, niku naiknya adalah ke Pajang. Pajang niku naiknya ke Demak. Demak niku naik lagi adalah ke Majapahit. Ya, Majapahit. Nah, Majapahit itu ada setelah sakderengipun Majapahit itu ada Kediri, ada Singasari. Nah, ternyata menika terus berlanjut. Jadi hari ini mungkin yang berkuasa, misalkan hari ini presidennya awake dhewe sinten iki? Pak Jokowi. Mungkin loh ya, mungkin karena nasab niku mungkin enek jaluripun niku wau. Kita nggak tahu. Nggak tahu. Termasuk presiden-presiden yang sebelumnya niku wau, enten Pak SBY, sinten malih? Pak Harto, ya. Mungkin itu ada keturunan sana. Karena apa? Niki ada pengaruh antara hasab dan nasab, ya. Jadi kalau sekedhik tambahan nggih kaitanipun dengan kekeluargaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pembahasan tentang keluarga menika ternyata penting sekali di dalam Islam dan menika sudah tertera di dalam Al-Qur'an. Bapak sekalian, nika kalau wau tentang pembukaan mawon nggih, pembukaan dari bagian arti pentingnya keluarga di dalam Islam. Kita sih jam 9 kurang 10. Saya wonten, Pak. Nggih, tinggal sekedhik nika kula tambah sekedhik mawon. Salajengipun menika kula mengambil dari contoh keluarga yang baik dan contoh keluarga yang buruk, yang tidak baik. Mangke saged dipun pirsani menika di dalam surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim menika surah yang kalau tidak salah 66. Menika kebetulan ayatnya menika berurutan. Nggih, berurutan. Kalau usahakan ini ayat 10, 11 dan 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'atal nuhi wa imra'atal lut
kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Allah membuat perumpamaan istri Nuh, istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang kafir. Keduanya di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu keduanya itu berkhianat kepada suaminya, maka suami itu tiada dapat membantu sedikitpun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam jahanam bersama orang-orang yang masuk bersamanya. Terus menika ibarat tentang di dalam keluarga, yaitu ada suami yang suaminya soleh, tetapi istrinya tidak solehah. Yaitu contoh dari keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihis salam. Terus di sini diterangkan di tafsirnya Ibnu Katsir menika, istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut mereka punya kesalahan. Kesalahannya apa? Yaitu diterangkan menika, kesalahannya bukan berbuat zina. Niku lawas mawon. Bukan dalam perbuatan zina, akan tetapi dalam perkara agama. Mereka menolak untuk taat kepada suaminya. Jadi bahkan mereka disebutkan bentuk pengkhianatan dari Nabi tersebut adalah mengumbar aurat, kejelekan suami. Adapun istri Nuh, dia selalu mencari tahu rahasia suaminya. Jika dia melihat seorang mengikuti agama Nuh, maka sang istri mengabarkan kepada pembelot dari kaum Nabi Lut. Adapun istri Lut, jika ada seorang yang bertamu ke rumah Nabi Lut, sang istri mengabarkan kepada penduduk kota Nabi Lut telah melakukan perbuatan kejahatan bersama tamunya. Terus Nabi Nuh dan Lut, istrinya menika mengkhianati suaminya. Kalau Nabi Nuh menika tidak mau taat, jadi dikisahkan di kapal niku tidak mau ikut kapalnya Nabi Nuh. Kalau Nabi Lut menika kan kisahipun kaum Sodom ya, kaum Sodom. Jadi kaum Sodom kan saat ini sebutanipun apa? Nggih, LGBT. Seneng podo-podo, laki-laki seneng laki-laki, perempuan seneng perempuan menika. Nah, Nabi Lut menika kesalahanipun adalah niki, memberitahu kalau ada tamu untuk apa? Mereka diajak untuk berbuat niku. Nabi istri dari Nabi Lut niku. Nah, karena istri yang ini menolak taat kepada Allah, maka inilah kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ayat 11 menika menggambarkan kalau tadi kan suaminya soleh, istri tidak. Kalau di ayat yang ke-11 menika sebaliknya. Menika tentang kisahnya Fir'aun dan istrinya. Niku lawas artosipun kemawon. Dan Allah membuat perumpamaan istri Fir'aun, yaitu perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata, "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumahmu di Firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Jadi kisah Fir'aun menika,
Fir'aun itu zalim tapi punya istri solehah, yaitu sinten naminipun? Di sini terangkan istrinya naminipun sinten? Asiyah binti Muzahim. Jadi Asiyah binti Muzahim menika solehah. Nah, karena kesolehanan menika ternyata justru malah dihukum oleh Fir'aun sendiri. Jadi menghukum istrinya di sini terangkan menika disiksa di bawah terik matahari. Bahkan menika Fir'aun menika menyuruh tentaranya untuk melempari istrinya sendiri dengan batu-batu. Jadi dengan batu-batu yang besar. Jadi disiksa dengan dilempari batu. Nah, ternyata menika oleh Allah Subhanahu wa taala menika ajaib. Ketika disiksa menika diperlihatkan yaitu kenikmatan di surga. Jadi Asiyah menika di dalam menjalani siksa menika diperlihatkan kenikmatan di surga atas keimananipun. Jadi di sini disebutkan dibuatkan dibangunkan sebuah rumah di surga. Nah, akhiripun menika kisahipun sebelum menuju ajalipun menika dicabut dulu nyawanya sehingga tidak merasakan sakitnya siksaan dari Fir'aun. Menika istri dari Fir'aun. Kemudian yang terakhir di ayat 12 menika gambaran ugi. Dan ingatlah Maryam binti Imran yang menjaga kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari ruh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya. Dia adalah termasuk orang-orang yang taat. Nah, yang ke-12 menika gambaran keluarga yang taat semuanya. Jadi keluarga yang taat. Menawi kalau kan ada istri tidak taat, suami tidak taat. Kalau yang ayat 12 menika sekeluarga taat semuanya. Menika digambarkan adalah keluarga sinten? Keluarga yang jadi salah satu nama surat di dalam Al-Qur'an yaitu Imran. Makanya ada Ali Imran menika keluarga Imran. Nah, Imran menika punya anak yang namanya Maryam. Kisahipun kan napa niku tidak pernah berbuat dosa, kemudian terjaga dan akhirnya menurunkan seorang anak yaitu adalah Nabi Isa tanpa ayah, tanpa pernikahan. Nah, menika kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika 3 gambaran dari keluarga nggih. Nek saged menika kita milih yang ketiga. Nggih. Kalau tadi kan suaminya taat, istri tidak. Kalau yang kedua, istri taat, suami tidak, dan yang ketiga niku wau suami, istri dan anak menika sedaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki menjadi gambaran kula panjenengan bagaimana menjalani kehidupan beragama supados kula panjenengan menika di dalam keluarga menika semuanya nggih bareng-bareng dalam rangka ketaatan kepada Allah. Makanya menika sangat dianjurkan dan perintah Rasulullah untuk napa? Ku angkusakum wa ahlikum naro. Jadi menjaga istri, anak menika dari siksaan api neraka. Monggo mangke kita sareng-sareng beramal soleh di dalam keluarga menika. Makaten ingkang saged kula aturaken ngapunten sudah lebih menawi wonten atur ingkang boten meranan ing panggalih kula ngaturaken agung samudra payang sami. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.